la nabiyya wa rasula ba'da. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa di majelis sore hari ini. Kita menunggu saat adzan maghrib atau kita menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama di Pendapa Masjid Ahmad Dahlan, Bogor, Yogyakarta. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca tasmiyah, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji bersama itu kita tadarus bersama. Kita baca surat pendek, surat Al-Fatihah, surat yang sangat digemari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu surat Al-Ma'un. Ada kita punya ayat-ayat atau surat-surat idola. Salah satu idolanya Pak Ahmad Dahlan yaitu surat Al-Ma'un. Bahkan sampai mengajarkan berkali-kali kepada para murid dan santrinya. Demikian juga surat yang sangat digemari oleh Abdan dan kawan-kawan, surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Mari kita baca dari Al-Fatihah ya Bapak Ibu. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lanjutnya Al-Ikhlas sampai Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Ya, kita baca tasbih Shadaqallahul azim. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, Al-Ma'un dan 3 Qul. Insya Allah apa yang kita baca itu merupakan tabungan kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sesungguhnya bagi yang membaca Al-Quran itu kelak akan diberikan syafaat, karena membaca Al-Quran itu oleh Al-Quran diberi syafaat. Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Dan alhamdulillah kita sudah membaca, meskipun kita membacanya surat-surat yang pendek, tapi itu surat-surat yang syarat mana, surat-surat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi mari kita amalkan setiap harinya, itu kita baca surat-surat yang kita hafal, dan insya Allah itu menjadi penolong kita di akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak, hadirin sekalian, mohon maaf kalau yang hadir itu pakai koko, pakai baju. Saya karena mewakili lembaga, jadi saya yang mewakili di rumah adanya kaos, jadi saya pakai kaos Lazismu. Jadi saya di sini mewakili Lazismu, kantor layanan Bangkalan Selatan. Jadi di cabang, di PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah Bangkalan Selatan itu ada majelis dan lembaga. Lembaganya salah satunya adalah lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, tadi kita sudah membaca surat, yaitu surat Al-Ma'un. Jadi di surat Al-Ma'un itu di awal sudah diberitahu kita tentang pendusta agama. Siapakah pendusta agama itu? Tahukah kaummu siapa pendusta agama itu? Jadi pendusta agama itu disebutkan orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak mau menolong fakir miskin. Jadi ketika kita beragama itu kita meyakini Islam sebagai agama kita, maka pentingnya kita juga peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan kepedulian Bapak Ibu sekalian itu bisa diwujudkan dalam donasi, penggalang donasi yang dihimpun oleh Lazismu, kantor layanan Banguntapan Selatan. Jadi yang kantornya adalah di belakang pendapa ini Bapak Ibu. Jadi menghadap ke timur, nanti seharian buka, ada admin yang buka, nanti bisa berhubungan. Jadi di majelis ini kita serukan, marilah kita senantiasa berinfak. Jadi kita biasakan infak harian, jadi infak subuh. Jadi tiap kita habis sholat subuh itu perlu infak, dari infak subuh. Jadi nanti kita akan didoakan oleh malaikat kalau kita subuh infak sehari itu mendapatkan kebahagiaan, mendapat keberuntungan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah di rumah Bapak Ibu itu bisa ditaruh kotak infak. Jadi tiap hari pagi itu setelah sholat subuh itu masukkan kotak infak, nanti bisa menghubungi petugas. Nanti tiap bulan atau tiap beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan itu diambil oleh petugas, atau juga diantarkan ke kantor layanan. Jadi salah satunya seperti itu. Atau juga bisa kalau Bapak Ibu misalnya sholat jamaah ke masjid itu dengan sangu. Jadi di saku kita itu ada uang, nanti dimasukkan ke kotak infak masjid tiap pagi. Jadi misalnya kita jamaah sholat di masjid, itu kotak infaknya diisi dengan infak kita tiap pagi, seperti itu ya Bapak. Jadi semangat atau spirit kita untuk senantiasa berinfak itu kita gelurakan. Jadi sesungguhnya kewajiban kita itu Bapak-bapak Ibu sekalian, satu, berzakat. Jadi kita semuanya diwajibkan untuk zakat.
dalam agama Islam, Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 hal, yaitu syahadat. Kita semuanya masuk Islam sudah melafalkan syahadat, dan tiap hari kita memperbaharui syahadat kita. Jadi dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ketika kita meyakini Islam, masuk Islam, dan kita sudah berislam sejak kecil, itu kita senantiasa bersyahadat. Yang kedua adalah kita sholat. Kita menjalankan sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu itu senantiasa kita laksanakan. Kemudian kita berpuasa, puasa di Ramadan seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian cita-cita semuanya adalah berhaji. Jadi itu rukun Islam yang kelima. Dan yang kita sampaikan di sore hari ini adalah zakat. Di rukun Islam yang ketiga, atau yang ada yang menaruh rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Jadi zakat itu ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan sejak awal Ramadan sampai menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa kita, untuk mensucikan segenap ibadah kita. Jadi dengan kita menjalankan siam atau puasa Ramadan, kemudian diakhiri atau diiringi dengan zakat fitrah, itu ibadah kita akan sempurna. Kemudian kita itu juga diperintahkan oleh Allah, di samping zakat juga infak. Oh ya, zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jadi zakat mal itu zakat harta benda yang sudah mencapai nisab, itu diwajibkan zakat mal atau zakat pertanian. Juga zakat di sektor jasa. Sektor jasa itu kalau Pak Amin Rais menyebutnya sebagai zakat profesi. Jadi setiap profesi yang berefek menghasilkan uang, jadi itu perlu dizakati. Misalnya ada guru, misalnya ada konsultan, atau misalnya ada pengacara, atau ada misalnya dosen, itu penghasilannya sudah mencapai nisab, maka perlu dibayarkan zakatnya. Dan Bapak Ibu sekalian itu bisa membayar zakat itu di KL Banguntapan Selatan. Jadi kantor layanan Banguntapan Selatan, Lazismu kita. Jadi mari kita gerakkan bersama, berinfak, berzakat, bersedekah di kantor layanan Lazismu Banguntapan Selatan. Jadi Ibu Bapak, jadi kebiasaan atau tradisi berinfak itu kita galakkan bersama. Jadi tiap hari, tiap kita mempunyai kelebihan, misalnya kita belanja di toko, belanja di mall, supermarket, ada kota infak seperti ini dari Lazismu, itu bisa jujurnya kembaliannya itu bisa dimasukkan ke kaleng infak. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, itu kita bisa membiasakan dengan yang kecil. Jadi dari 500 rupiah, dari 1000 rupiah itu kita sisihkan untuk berinfak. Dan dengan berinfak dari kecil, dari jumlah yang kecil, itu nanti kalau kita punya uang yang besar, itu tidak eman-eman. Jadi mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dari harta kita, uang kita yang besar, yang banyak, itu tidak eman-eman, karena kita sudah terbiasa dari berderma dengan melatih diri kita dan membina diri kita berinfak dengan uang-uang yang kecil, dan termasuk kita menyisihkan kalau sudah mencapai nisab itu dengan berzakat. Dan ibu-ibu bapak sekalian, zakat kita atau infak kita itu bisa lewat kotak infak atau lewat kotak infak yang ada di lembaga atau di toko-toko yang kami titipkan di tempat-tempat tersebut, atau juga bisa berinfak langsung datang ke kantor layanan yang ada di belakang
pendapat ini di kantor kita, kantor Banguntapan Selatan. Dan demikian juga bisa berinfak lewat transfer. Jadi transfer itu bisa 5.000, bisa 1.000, bisa 10.000. Jadi seberapapun bisa kita infak atau saldo kita itu bisa kita sisihkan untuk berinfak di Lajismu, kantor layanan Banguntapan Selatan. Dan salah satu layanan dengan transfer itu kita memiliki tiga rekening, Bu. Jadi rekening khusus untuk zakat dan rekening untuk infak sedekah dan juga rekening untuk donasi ambulan Banguntapan Selatan. Jadi ibu-ibu, bapak, hadirin sekalian, kita memiliki ambulan yang tiap hari itu keliling di Jogja, keliling di Bantul, mengantarkan pasien, melayani pasien. Itu salah satunya dari donasi bapak ibu sekalian. Jadi donasinya bisa lewat rekening. Jadi nanti bisa kita bacakan rekeningnya. Jadi rekening kita itu ada di Bank Syariah Indonesia. Kalau untuk zakat, bapak ibu bisa ke nomor rekening BSI 718-775-6407. Itu rekening untuk zakat bapak ibu sekalian. Kemudian juga rekening infak sedekah itu bisa di 718-775-8917. Itu rekening untuk infak sedekah, ya infak bebas seberapapun. Kemudian juga bisa infak atau donasi untuk ambulanmu Banguntapan Selatan yang nomor rekeningnya adalah 718-775-9255. Itu bisa ditransfer ke nomor rekening tersebut seberapapun yang bapak ibu sekalian punya, seikhlasnya. Jadi bapak ibu bisa berinfak kepada Lajismu dengan mentransfer atau seperti yang kita sampaikan di awal. Jadi kita juga bisa lewat kaleng, koin surga, istilahnya koin surga, kota infak sahabat keluarga. Jadi di tempat bapak ibu sekalian itu bisa nanti minta ke kantor layanan untuk membawa pulang kaleng. Jadi tiap hari kalau nanti sudah penuh bisa diantar ke kantor layanan, atau nanti kalau tidak sempat bisa memanggil di nomor yang tertera di kaleng tersebut. Jadi marilah ibu-ibu sekalian, semangat kita untuk menolong saudara kita. Jadi kalau infak untuk anak-anak, jadi kegiatan kita itu juga menyentuh anak-anak. Jadi anak sejak kecil itu juga kita gerakan untuk berinfak, namanya gerakan filantropis cilik. Jadi sejak kecil itu sudah ditumbuhkan semangat filantropis, jadi semangat cinta kemanusiaan, semangat berderma, semangat untuk menyantuni orang lain. Itu ditumbuhkan sejak masih belia, masih kecil. Jadi sejak kecil itu sudah biasa berinfak, memberikan, menyisihkan uang jajan untuk berderma, untuk membantu saudara kita yang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, termasuk juga besok tanggal 5, sekarang tanggal 4, besok tanggal 5, Lajismu itu mengumpulkan uang receh dari toko-toko, dari bapak ibu sekalian, dari rumah, kemudian dari acara-acara, itu kita kumpulkan. Akhirnya juga bisa terkumpul banyak bapak ibu sekalian. Jadi termasuk nanti besok sore itu Lajismu mendapatkan jadwal untuk mengisi menu takjilan untuk bapak ibu sekalian. Jadi itu dari infak dari bapak ibu sekalian yang masuk ke Lajismu, itu kita kembalikan ke bapak ibu sekalian, ke saudara-saudara kita untuk memberi buka puasa bersama besok. Jadi alhamdulillah sudah kita siapkan untuk besok itu
isian atau menu takjil itu disampaikan, diberikan oleh Lazismu kantor layanan Bangkalan Selatan, dan besok dihimbau untuk datang kembali hadir di majelis pengajian jelang buka puasa ini untuk kita senantiasa tholabul ilmi. Jadi kita luruskan niat kita, jadi kita hadir ke sini adalah untuk tholabul ilmi. Jadi Nabi bersabda, tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi kita semuanya yang sudah bersyahadat, melafalkan syahadat menjadi muslim, itu kita berkewajiban untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk hadir di majelis buka puasa bersama sore hari ini. Jadi kita menuntut ilmu bersama, berbagi ilmu, mendapat ilmu dari para ustadz yang mengisi di kajian sore jelang buka puasa. Jadi menuntut ilmu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah-sekolah. Kita tiap hari pagi mengayuh sepeda, naik motor menuju sekolah, kita dalam rangka menuntut ilmu, tholabul ilmi, karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Jadi karena dengan ilmu Allah akan meningkatkan derajat kita. Orang yang tahu dan tidak tahu itu berbeda. Karena maka ibu-ibu, bapak, adik-adik, pentingnya kita senantiasa berfastabil khairat untuk mencari ilmu atau tholabul ilmi. Jadi marilah semangat kita berislam itu kita iringi dengan ilmu dalam hal ibadah maupun ilmu agama maupun skill, keterampilan tangan kita, keterampilan pemikiran kita, keterampilan yang bisa menopang kehidupan kita. Maka semangat kita untuk tholabul ilmi itu senantiasa kita gelorakan. Akhirnya Bapak Ibu sambil menunggu acara buka puasa, tinggal menunggu detik-detik berbuka puasa itu, mari kita lanjutkan, masih 5 menit. 5 menit apa Pak? 10. Ya, marilah ibu-ibu jadi semangat berzakat. Jadi marilah kita gelurakan untuk membantu orang lain, termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita juga ada donasi untuk, jadi bantuan untuk saudara kita yang di Palestina itu sudah menuju ke sana gitu Bapak Ibu. Jadi infak untuk Ibu bapak sekalian, untuk saudara di Palestina itu sudah menuju ke sana, dan kita masih menggalang donasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang dalam masa penindasan, masa penjajahan, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa meraih kemerdekaan dari penjajahan oleh Israel. Jadi kita di samping kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, itu kita juga berdonasi, membantu. Jadi ketika kita dulu simbah kita berjuang untuk kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan, salah satunya yang mendukung dan mengakui kemerdekaan pertama kali Republik Indonesia ketika diproklamasikan adalah saudara kita di Palestina. Maka kita juga perlu mendukung saudara kita yang ada di Palestina dengan berdonasi melalui Lazismu kantor layanan Bangkalan Selatan. Nanti setelah terkumpul di KL di Bangkalan Selatan, kita sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, ini komitmen kita dari kantor layanan untuk senantiasa menghimpun kepedulian bapak ibu sekalian itu untuk
senantiasa berdonasi. Jadi senantiasa berinfak, bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ketika ada bencana di Indonesia, ketika ada di mana saja, itu kita tampil untuk menggalang donasi, untuk memberikan donasi kepada saudara-saudara kita. Jadi Ibu Bapak sekalian, jadi di Layismu itu ada tagline, yaitu memberi untuk negeri. Jadi misalnya di rompi atau di spanduk itu ada tulisan Layismu, memberi untuk negeri. Jadi kita semuanya mengumpulkan dana untuk berdonasi untuk membantu warga negara Indonesia yang berkekurangan. Jadi dengan kita menyisihkan infak, menyisihkan sedekah dari uang kita, atau kalau sudah mencapai nisab itu dengan zakat kita. Jadi tagline-nya adalah memberi untuk negeri, dan ada lagunya juga Bapak Ibu. Jadi lagunya seperti ini. Di sini kami berjanji dengan sepenuh hati memberi untuk negeri dengan sepenuh hati. Ibu bisa? Adik-adik bisa? Coba. Ya, oke. Kita nyanyikan ya. Di sini kami berjanji. Yo. Di sini kami berjanji dengan sepenuh hati